Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Habibina wa nabiyina Muhammad Ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa ala ummatihi ila yaumil qiyamah amma ba'da. Ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Falawala fadlullahi alaikum wa rahmatuhu lakuntum minal khasirin. Makanya sadaqallahu azim. Jamaah alhamdulillah. Kita sareng-sareng kangge thalabul ilmi. Sama-sama jane kita mencari thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin minal mahdi ilal lahdi. Intinya bagi seluruh umat Islam itu wajib mencari ilmu mulai dari bandulan, ayunan sampai luang lahat. Bagi siapapun. Jadi kiai nyuruh enggak ada istilah. Jadi semakin wong sing ngerasa pinter enggak mencari ilmu itu tidak sesuai dengan hadis minal mahdi. Nyatanya apa? Sampai akhir hayat pun Kanjeng Nabi tetap mencari ilmu. Cuma ilmune Kanjeng Nabi langsung nang Gusti Allah ya itu mau. Apa umatnya ada? Ya ada ngono. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Apabila kamu takwa kepada Allah, ya maka Allah sendiri akan mulang kamu seperti itu. Tapi syaratnya ya takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu seluruh amal, pokoknya amal itu kan salat, maka kita usahakan salat yang terbaik yang sing diridhoni dening Allah Subhanahu wa taala. Dari awal kalau kemarin yang as-sholatu mi'rajul mukminin bahwa salat itu dadi mi'raj orang-orang mukmin, ya jelas ya walaupun baru secara gamblang, nanti secara mendetil apa isinya salat. Ya, setelah dari awal dari kita mulai berwudu yaitu sesuai dengan apa yang dialami nang Kanjeng Nabi ketika Arab Isra Mi'raj itu dioperasi, dibuang kotorane, maka bagi umatnya yaitu dengan berwudu dibuang kotorane karena Allah itu mau nurunkan air. Nah surat Al-Anfal 11 itu kangge bersihakan dirimu, kangge buang gangguan-gangguan setan, kangge nguataken ati serta nyambungna ati, sekaligus Allah bimbing langkah-langkah kita. Itu yang pertama. Yang kedua, terus setelah dibersihkan Kanjeng Nabi dileboni hilman, ilman, yakinan dan islaman. Bagi kita pun harus seperti itu. Hilman bijaksana. Biasanya tidak kita dalam ibadah ora nuruti karepane nafsu. Endi sing karepane nafsu? Ya sing traweh 23 tapi buanten lha iku karepane nafsu. Ngapurane ya bagi kita iku mau. Isarep berani terawih setelah kita mengetahui apa isinya sholat, apa orang duwe isin karo Gusti Allah, enggak punya malu karo Gusti Allah ki mau ngapurane. Nah cara kula daripada sing 23 obare banter ya sing biasa aja lah sing 11 tapi sing bener-bener diresapi sebab qalilul amal bitamam afdalu min katsiril amal bin nuqsan. Sedikitnya amal yang sempurna lebih baik daripada banyaknya amal tapi tidak sempurna, kurang. Itu hilman. Yang kedua ilman ngerti. Kita harus ngerti ngenal nang Gusti Allah maring asma sifat dan zat Allah. Itu dimasukkan kepada kita. Nah, setelah ngerti kita harus yakin. Yakin ya, mau. Yakin ya contohnya dari tadi air untuk yakin dengan kita berwudu syariatnya torekoe mau syariatnya air torekoe kita berwudu yakin hakikatnya rasa kotor kita sekaligus Allah bersihkan kotoran kita dan Allah nyambung hati dan Allah jaga dari gangguan setan serta Allah membimbing langkah kita. Begitupun Kanjeng Nabi ketika Isra Mi'raj kan Allah yang membimbingnya. Apa Kanjeng Nabi melaku dewek? Ya enggak bisa. Tetap Allah yang melakukannya.
Terus yakin. Begitupun dalam kita sholat itu harus yakin bahwa sholat itu merupakan undangan dari Allah Subhanahu wa taala. Yakin, tidak sebatas kewajiban tapi itu merupakan undangan. Karena undangan ya sami'na wa ta'na. Tapi seurangnya sami'na wa ta'na walau la fadlullahi alaikum wa rahmatuhu lakuntum minal khosirin, bahwa aku bisa netepi undangan Allah itu merupakan fadlul Allah dan rahmat dari Allah. Makanya ya bifadlika wa birahmatika ya Allah sami'na wa ta'na, wis cukup itu sebagai niat. Sebab an-niyatu qasdu syai'in wa qasdu'in muqtaranatan bi fi'li. Sehingga niat adalah melakukan sesuatu ketika kita mulai bekerja. Kita sengaja melakukan sesuatu mulai kita awal mulai bekerja, itulah niat. Jadi enggak harus usoli, enggak. Nah, itu kan untuk pembelajaran anak-anak gitu. Tapi dengan niat, ya Allah, sebab kanugrahanmu dan rahmatmu, aku bisa sami'na wa ta'na, bisa taat dan bisa mendengarkan dan taat kepadamu. Itu sudah niat. Jadi niatnya apa? Taat itu, aku diundang Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu harus yakin. Ya. Setelah yakin itu termasuk niat, udah cukup. Mau sami'na wa ta'na, Allahu Akbar. Nah, islaman itu mereka mau kodok ridho maring kodok pasrah bukan menyerah. Tapi menyerahkan lah pasrah dan menyerah beda. Jadi pasrah itu sebelum kita melakukan apapun udah pasrah. Los mau enggak. Lamun kita sudah pasrah ya udah kita enggak ikut campur. Masa wis masrahkan jur kita ikut campur ya enggak, terserah. Nah, maka dari itu iftitah itu termasuk isinya iftitah itulah pemasrahan diri kita secara totalitas kepada Allah. Aduh, hari ini malam ini kita buka isinya iftitah. Mau kalimahnya badal apal kabir walhamdulillah kan pada apal bagian mau. Dari isinya monggo kita bedah isinya. Jadi setelah niat sami'an Allah, niatnya ya dengan mulai ngapuran enggak kita usoli ya dengan usoli ya silakan mau. Jadi dengan sami'na wa ta'na gitu mau. Jadi nek untuk orang awam anak-anak kita ya itu sebagai fardu lah umpamanya. Bagi sing wis paham ya sami'na wa ta'na, taat itu udah ya nek cara umum itu fardu, nek cara mendure kelas mungkin cara SMA itu taat seperti itu. Jadi cuma ganti nama tok, cuma kita nggak usah lah nggak usah diperdebatkan masalah usoli lah kan. Kita tinggal kita mengetahui, saling mengetahui. Nah setelah kono walau birahmatika bifadlika ya Allah sami'na wa ta'na bismillahirrahmanirrahim Allahu Akbar, itu lebih mantap nang ati. Paham? Tadi lebih mantap nang ati gitu. Tadi sami aku taat karena menetepi undangan. Tadi bismillah sebab kanugrahan panjenengan ya rahmat panjenengan ya Allah, aku bisa taat. Rahmane Allah sing gerak naraga, rahimnya Allah sing jaga batin. Bismillahirrahmanirrahim Allahu Akbar, itu udah wis lebih kepenak nggawe madepaken lahir batin. Nah setelah itu takbir kedua. Jadi setelah takbiratul ihram itu dianjurkan untuk takbir kedua, tapi ya lirih. Setelah takbiratul Allahu Akbar, kita apa Allah Akbar itu dengan kita meyakini ya bagi sing syahid meyakini kalau dalam otak itu menadzarah syahid meyakini bahwa Allah itu benar-benar maha agung. Jadi Allahu Akbar untuk Allahu Akbar adalah untuk maf'ul ma'ahnya kabiro. Allahu Akbar ya Allah engkau benar-benar maha agung, kabir dengan benar-benar maha agung. Setelah kita ngerti maha agungnya Gusti Allah, nah ketika kita mengakui akan keagungannya Allah, mengakui keagungannya Allah, itu namanya puji. Mulanya tadi walhamdulillah katsiro. Maksudnya apa alhamdulillah katsiro? Aku selalu muji nang Gusti Allah. Maksudnya kayak mau selalu muji nang Allah. Maksudnya selalu muji apa? Selalu mengakui akan keagungannya Allah. Maksudnya itu. Selalu mengakui akan si asma-asmane Allah,
zat yang menggerakkan, zat yang memberi kesehatan. Tapi wa subhanallah. Bukrota wasil ya sama. Hampir sama. Aku mensucikan maha sucinya Allah. Maksudnya aku tidak ragu-ragu dengan asmane Allah. Sifat asmane Allah. Jadi orang ragu ya Allah yang mencukupi aku, Allah yang memberi kesehatan aku, Allah yang memberikan keselamatan dan Allah yang menjaga itu kita tidak ikut namanya subhanallah. Mensucikan Allah. Di samping kita mengakui segala kebaikan itu karena rahmat pitulunge, segala kesalahan, kebodohan, kesalahan, kemaksiatan itu karena kebodohan, kelemahanku. Itulah subhanallah. Wis, paham? Amurung. Sehingga apapun yang menggerakkan, karena itu adalah Allah yang gerakkan, ya, kita tidak boleh ada ragu-ragu sedikit pun. Kan yakinan mau kan wis. Lagi kan garing bahasa Islaman pasrah. Kenapa? Ya ini sebabnya pasrah. Karena semua itu Allah yang menggerakkan yang segala-gala, maha segala-galanya, maka dari itu ini wajahtu. Ini sesungguhnya aku wajahtu. Kalau sing makna asal iku madepaken wajah lahir batinku. Naman asal. Ini di dalam ini aku iku wajah tu masrahaken aku wajah lahir batinku lilladzi maring zat kepada zat fatara samawati wal ardo yang menciptakan langit dan bumi. Siapa? Ya Allah. Karena semua Allah sing maha serah isine tasbih karo tahmid karo pada baen. Sama ya satu lah titiknya bismillah kok ketemu nang kono iki mau. Ini wajhatu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Oleh pasrah, oleh madhep iku hanifan, hale condong. Maksudnya ya condong iki mau, ya kita jangan sampai dendek ke dunia, maksudnya lebih condong ke Allah ya, paling enggak kita mulailah ngimbangi lah mau sing sementara ini mau ya maksudnya dengan apa ya kita yakin nek aku orang manut yang Allah ngejoraken aku akan bakal cilakalan, aku bakal rugi, akan bakal terjerumus maring kemaksiatan. Lah kersane Allah geleme Allah iki mau bimbing jaga itu nek kita gelem bertoreko wudu ya kita maksakan wudu lah itu mulai condong maring Allah hanifan musliman tur pasrah. Hanifan musliman tur pasrah. Wa ma ana minal musyrikin. Wa ma ana lan ora ono, enggak ada aku itu tidak. Mana mak nafi nang kene mau. Wa ma ana milan aku tidak minal musyrikin termasuk golongannya orang-orang yang musyrik. Musyrik itu menyekutukan. Menyekutukan karena musyrik ya bisa maknanya nyekutukan, menyekutukan, ngerusui. Bisa nek mau. Jadi benar-benar totalitas nek bareng musliman. Ya musyrik nang kana ya nek bagi orang awam sing penting aku tidak menduakan Allah ya. Udah. Tidak musyrik, tapi bagi orang-orang host ketika otak ikut campur ya masih golongan musyrik. Tapi ya mana maksudnya apa ya? Ya mandan dure lah yang mau. Ketika otak ikut campur kok ketemunya nang Fatihah kok. Karo nang tahiyat mau. Jadi matuk lah memang. Kenapa aku supaya pasrah kepada Allah? Kenapa? Kenapa? Inna sholati wa nusuki itu maksudnya. Karena sholat adalah ibadah-ibadah pergerakan-pergerakan badan, torekoh badan, kerja badan sing nyambung karo hati itu sholati. Wis paham? Nusuk
adalah ibadah-ibadah badan, pergerakan badan, kerja badan sing nyambungnya cuma dengan otak. Is Wa inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Karena hidup dan matiku, hidup secara zahir, wa mati itu lillah rabbil alamin. Milik Allah, bukan karena Allah. Tapi kersane Allah mah enggak. Nah, kita karena Allah nanti memang aku bisa hidup karena Allah, bisa mati karena Allah. Karena kan kadang-kadang seolah-olah aku bekerja ya karena demi kamu lah. Atau kadang-kadang kebanyakan orang itu karena itu makna demi. Secara dalam bahasa kita, aku bekerja, aku usaha ya karena demi anak dan istri. Kan seperti itu. Itu karena nang Indonesia seperti itu. Tapi nek kan lillah milik Allah, kersane Allah. Itu kan lebih mantapakan nek mau. Bukan untuk karena Allah, bukan Allah. Apa kita harus memahami kan tipis banget ngono nggih. Mana karena itu. Maka untuk memperjelas, untuk memisahkan, ya itulah karena hidup dan matiku, sholati, nusuki, wa mahyaya, wa mamati lillahi rabbil alamin. Milik Allah, Rabbil alamin sing mengerani alam kabeh. Dadi sing menguasani alam lillahi rabbil alamin. Mulane aku kudu pasrah. Jadi apa mana untuk Allah? Memang aku punya apa untuk Allah? Memang kayaknya punya apa? Lillah untuk Allah. Kok gaya-gaya teman punya duwe apa sih gue untuk Allah? Itu lillah milik Allah kayak mau. Kadang-kadang anak sing sebagian maaf ya nonton TV untuk Allah. Ya memang itu soal punya siapa? Apa mungkin gede siapa? Ibadahnya punya siapa kok? Gaya teman untuk Allah. Lillah milik Allah. Mulai pemasaran sebabnya dipasrah, sebabnya harus pasrah. Ya ini sebabnya. Sesungguhnya saat ibadah hidup dan mati itu milik Allah. La syarikan seorang anak sing enggak ada sing bantu orang sing rusui enggak ada yang menyekutukan. Itu la syarika, mana luas. La syarika lahu kemarin kepada Allah. Wis paham? Masuk? La syarika lahu. Wa bidzalika kan iki mau nek cara bahasa pondok lan kelawan mengkono-mengkono kabeh mau. Nah, jadi oleh sebab itu umirtu seperti itu. Wa ana minal muslimin. Oleh sebab itu, maksudnya apa? Oleh lan klan mengkono kabeh urip matiku salat nusuk ibadahku itu milik Allah, maka aku diperintah, aku diperintah wa ana lan sesungguhnya aku iku minal muslimina tergolong orang-orang sing Islam pasrah. Jadi Allah yang benar-benar maha agung. Oleh sebab itu ketika kita mengagungkan Allah, itulah namanya puji. Makanya kita harus selalu muji kepada Allah. Dan ketika kita muji kepada Allah, yaitu dengan pengakuan kita akan keagungan Allah, itulah subhanallah. Maksudnya apa? Kita tidak boleh ragu-ragu kepada asma sifat dzat Allah. Di samping itu kita mengakui bahwa segala kebaikan, keberhasilan itu milik Allah, pitulung Allah. Segala kesalahan, segala kebodohan itu karena segala kesalahan, kemaksiatan itu karena kebodohan, kelemahanku ya Allah. Aku nyuwun ngapunten cukup. Seperti itu. Maksudnya kita selalu mensucikan Allah, selalu tidak boleh ragu-ragu atas asma, sifat, dan data Allah. Allah yang selalu melihat kita, Allah yang selalu memberi kekuatan kita. Maksudnya itu. Ya otomatis artinya manteng terus. Orang ragu-ragu sih. Nah, golek pasrah itu mau al-muqasilah mau. Setelah ini oleh sebab karena apa? Oleh sebab itu, maka aku memasrahkan
lahir batinku pada zat yang menciptakan langit dan bumi dengan condong tur pasrah. Dan aku tidak termasuk orang-orang yang syirik. Karena apa? Karena sholatku, ibadahku, hidup dan matiku milik Allah. Lillah. Yang menguasai seluruh alam. Menguasai itu mengatur, menguasai dan menentukan. Itu Rabbil Alamin. Dalam menguasai alam, mengatur alam, la syarika, tidak ada yang ngeridu orang asing nyampuri. La syarika lahu. Oleh sebab itu, maka aku diperintahkan untuk pasrah. Termasuk golongan wong sing pasrah. Wis. Nah, setelah pasrah, akhirnya Kanjeng Nabi ditunggang napura les mangkat meng Masjidil Haram, sadi Masjidil ke Masjidil Aqsa, naik dari Mi'raj. Nah, ketika dalam perjalanan Masjidil Aqsa ada namanya Ifrit ganggu Arab ngobong Kanjeng Nabi. Akhirnya pun Kanjeng malaikat Jibril ora usah kuwatir Muhammad. Nyah tak warisi doa sok dong a'udzubillahi wajil karim wa bi kalimati tamah allati la yujawizuhu nabirun wala fajirun min syarri ma yanzilu minas sama min syarri ma arju fiha wa min syarri ma dha alfiatin min syarri yakhruju minha wa min fitani laili wan nar wa tawarikil laili wan illa tariqan yatuqu bi khair. Sing intine ya Kanjeng Nabi minta perlindungan Allah dari gangguan setan. Ya walaupun tadi dalam wudu Allah membimbing, ya tetap kita yang mau tafakur, tapi kita tafaulan maring Kanjeng Nabi, yaitu ketika Mi'raj pun Kanjeng Nabi seperti itu, mengalami seperti itu, maka kita dalam sholat pun setelah wa ana minal muslimin, ya dianjurkan untuk berta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Pas, kan? Wes, ya Allah, aku minta perlindunganmu dari godaan setan. Dan juga dalam ini pun di samping kita itba Kanjeng Nabi, juga karena taat perintah Allah. Karena Gusti Allah dawuh dalam Al-Qur'an, waqul rabbi, nek cara ilmu tajwid ya, waqul rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Ayahduruni. Orang yang mau kul katanya Muhammad, Rabbi duh Tuhanku, a'udzu aku mohon perlindunganmu, Rabbi a'udzu min hamazati syaitan, dari jebakan-jebakan setan, wa a'udzubika Rabbi dan aku mohon perlindunganmu ya Allah Tuhanku dari kedatangannya setan. Nah, aku juga dalam ta'awudz pun karena taat perintah Allah. Karena sejatinya Gusti Allah wis nglindungi. Nah, tapi Allah perintah ya kita taat. Dalam ta'awudz pun kita karena taat. Sebelum Fatihah. Mau tadi selama wa ana minal muslimin sekitar sedetik ta'awudz a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ambillah bismillah. Engko nek mau taat perintah Allah. Wis gamblang ya nang iftitah. Kok garing balen ya buka. Tadi intinya Fatihah adalah pemasrahan diri secara totalitas sesuai apa sing dilebuaken maring batin ragane Nabi, yaitu hilman bijaksana, ilman ilmu, yakin dan islaman. Begitupun ketika kita akan sholat. Ya, kan Nabi kudawe as-sholatu mi'rajul mukminin. Sholat itu dadi mi'raje wong mukmin. Ya kan ya nggak tahu kenapa, mungkin Kanjeng Nabi waktu itu melihat bahwa umatnya sing akhir terutama dia sholatnya jarang sinang masjid berjumatan tok. Padahal nggak Isra Mi'rajul mukminin ya mestinya dari rumah ke masjid Isra nek kan mau. Ini kadang-kadang Korea kan males gitu kadang-kadang ngaku yang ngono ora bodoh-bodoh lah kaya gue. Wes. Anjane nang kono nek kita dari rumah ke masjid itu jane Isra, nek mau lah Mi'raj dari masjid madhep nyang kapal langsung labbaik langsung munggah, nek mau. Ini seperti itu. Itu sesuai kalau hadisnya Nabi. Wes. Nah, setelah doa iftitah, nah kita harus tafakur nang nek mau benar-benar mulai pemasaran secara total, ya. Nah, kita masih golongannya wong musyrik ora la syarika.
oleh sebab itu maka aku diperintahkan pasrah. Nah, sing jeneng wong pasrah apa isi melu ngatur? Enggak. Tapi ternyata kita masih ikut ngatur. Jadi nek kabirone ki mau wis temen-temen temerap, dijamin. Lah kita termasuk apa? Siratal ladzina an'amta 'alaihim kok mlebune nang kono iki mau. Wong sing ulih dalane Gusti iki mesti dalam ayunan kasih sayang Allah. Tapi ya nafsune wis nang mburi ora nang ngarep mau. Nah, selain itu, sing masih mengandalkan otak itu maghdub karo dolin mau. Ngaku yang ora padang. Kok letakan Fatihah pe. Wes lah, dongane iftitah. Sana pertanyaan mana enggak? Sok masalah kita. Pemasrahan diri. Ya ibadah pengantenan kan serah terima, baru ijab kan seperti itu kan. Mulane iftitah hukumnya sunat. Mau. Pengantenan orang serah terima asal diijabna kan sah. Begitupun Fatihah, sing rukun kan cuma Fatihah. Iftitah, tapi kan pantas orang serah terima seperti itulah. Ya walaupun dari depan wis ana musliman tetap makanya pun kita sebagai apa ya kudu ana secara simbolis serah terima bener-bener pasrah nang mangga Gusti aku pasrah totalitas ini wajah tuh monggo ajeng tegrak jenengan jeng monggo kersa seperti itu. Ya kita mulai belajar pasrah. Ya. Ini sebelum pasrah ya pada baik karo la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim ya pasrah sama cuma iki lebih gamblang sekaligus alasane pas nek la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim itu kan secara global la harpar monggo seperti itu nek mau langsung nek mau itu ya termasuk pasrah juga tawakal juga. Malah arep kemanapun kita berangkat keluar dari rumah kan bismillahirrahmanirrahim ala Allah ya la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Jadi untuk menguatkan tawakal tu ala Allah pasrah mau. La haula wala quwata illa billahil azim. Itu pengakuan atas tawakal tu. Seperti itu isinya tawakal ya itu la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Digamblang nama ning nang doa iftitah ini. Seperti itu. Jadi ya padha. Bangunnya saking orang sepati Allahu Akbar ya Allah. La haula wala quwata illa umpamane saking sempit ya ora masalah. Apa sih? Ora kabiro ya ora apa-apa. Los monggo ya Allah. Allahu Akbar. Los atatine pasah ya enggak masalah enggak kabiro. Umpamane nang apa nang jamaah kita mengajarkan iftitah enggak sempat ya langsung saja. Los langsung ya Allah monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bismillah pun ya wis pasrah. Ya bismillah sebab panugrahane panjenengan ya Allah, aku salat teman aku dagang ya tergantung karena bismillah diterapkan dimanapun bisa. Jadi bismillah sebab ingsun Allah iki mau bi kana makana yakunu mayakun bahas bismillah sih dengan mauan. Sebab aku Allah apapun yang telah terjadi sedang terjadi dan akan terjadi. Jadi termasuk bismillah termasuk ini pasrah. Ar-Rahman zat sing gerak naraga badan, zat sing nyehataken badan, yang mencukupi badan, itu Ar-Rahman. Ar-Rahim, zat sing jaga batin, sing paringi iman, sing paringi khusyuk itu Ar-Rahime Allah. Mulane kabeh Quran keringkes nang Fatihah, Fatihah keringkes nang Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim keringkes nang titik kek. Ya bisa Pak aku Allah kan ya kabeh pasrah kabeh wis. Lagi gimana kan wis kena. Pasrah yang mau ya wis ini apa ya pasrah utuh nyerah beda nih nyerah nih mau naik pasrah dari awal berangkat itu udah los dan yang bismillahirrahmanirrahim bismillah ya Allah sebab anugerahmu aku bisa madep secara zahir dan secara bat ar-Rahman secara zahir ar-Rahim secara batin jadi ar-Rahman sing jaga badan ar-Rahim sing jaga batin. Itu bismillahirrahmanirrahim ketika di dalam sholat ataupun terutama. Kenapa? Oleh sebab itu, ya maka dari alhamdulillah ke sana. Besok untuk ke depan ya kita bahas Fatihah.
maka kabiro PDC dan bismillah lah cukup lah mau. Itu monggo kita tafakuri akan benar-benar. Jadi intinya kabiro adalah pemasrahan diri kita kepada Allah secara totalitas sekaligus dengan alasannya kenapa kita harus pasrah. Jadi ngerti, oh seperti itu. Kita mulai pasrah itu sehingga jadi awal permulaan kita melangkah dilangkahkan yang Gusti Allah, dibimbing nang Gusti Allah dan kehendakipun keridhane Allah Subhanahu wa taala. Dan semua akan dijamin oleh Gusti Allah lahir batin dunia akhirat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.